Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jal, pada pagi ini kita bisa bermajlis kembali untuk Thalabul Ilmi. Perjuangannya hari ini luar biasa. Semoga dibalas dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga ba'da ta'lim ini kembali ke rumah kita masing-masing, dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan ilmu insyaallah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena Allah masih memberikan hidayah, taufiknya kepada kita semua yang di waktu atau kondisi seperti ini nyamannya kita di rumah sambil ngopi, kemudian apalagi pisang goreng, talos goreng, gitu ya, Indomie rebus, semuanya untuk memanjakan hawa nafsu kita. Ala kulli hal tidak dilarang itu sebetulnya, tapi ada yang lebih mesti kita prioritaskan, yakni urusan akhirat. Karena memanjakan hawa nafsu kita, memanjakan tubuh kita tidak akan pernah ada henti-hentinya. Ya, akan tetapi tubuh kitanya akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan kenyang ataupun lapar, baik dalam keadaan puas ataupun tidak puas. Tapi yang jelas Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mewafatkan seseorang sebelum rezekinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masih ngebayang pengen pisang goreng, talos goreng, ala kulli hal di waktu yang lain insyaallah. Ya, jadi kita bersyukur walaupun hanya beberapa orang bisa bermajlis untuk thalabul ilmi. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu, menjadi wasilah Allah memberikan kemudahan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih bab rububiyah, tapi bagian yang C ya sekarang. Halaman 26 kalau di buku Ana. Halaman 26 yang bagian C di sini, alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah. Bagian C, alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah. 45 ya. Di sini 26. Jadi punya anak lebih kurus ya. Antum lebih gemuk ya, lebih simpel. Isinya sama, kertasnya lebih tebal kayaknya. Dalam tauhid rububiyah, Syekh di sini menjelaskan bahwa alam semesta dan fitrahnya, harus diingat, alam semesta memiliki fitrahnya. Dan yang mentakdirkan fitrahnya
Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang mentakdirkan fitrah kita juga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka semuanya alam semesta dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah. Dalilnya surah Ali Imran ayat 83. Walahu aslama man bis samawati wal ardh taw'an wa karaha. Padahal kepadanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi berserah diri. Taw'an au karaha, mereka dalam keadaan suka maupun terpaksa. Nah, karena yang dibicarakan adalah alam semesta, maka dua sifat ini juga kadang-kadang menimpa kita sebagai hayawan nautiq. Yang belajar bahasa Arab udah sampai belum ke situ? Ada ya? Ada ya? Yang disebut dengan hayawan nautiq. Ya, maksudnya makhluk yang bisa berbicara. Ya, makhluk yang bisa berbicara. Sementara yang ghair nautiq, yang tidak bisa berbicara, ya aneh alam semesta. Nah itu fitrahnya juga sama. Taw'an wa karha, baik secara suka maupun ya, tidak suka atau terpaksa. Secara fitrah. Ini ada secara fitrah. Manusia fitrahnya kalau tidak makan, lapar. Manusia fitrahnya kalau bersedih, nangis. Kalau bahagia juga kadang nangis, kadang tertawa. Beda ya. Kalau sedih pasti nangis, karena gak ada sedih tertawa. Tapi kalau bahagia bisa menangis, bisa tertawa. Saking bahagianya menangis. Bahkan belum tertawa sudah menangis. Terharu. Itu disebut dengan fitrah. Sementara alam semesta tumbuh, mati, berkembang, berbuah dan lain sebagainya, itu fitrahnya memang tunduk kepada Allah. Karena tidak ada satu warak pun, satu daun pun yang jatuh dari pohon tersebut illa bi'ilmillah, kecuali atas ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ini kalau kita belajar ilmu takdir. Salah satu rukun 4 dari takdir adalah bi'ilmillah, ya, atas pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Makna bi'ilmillah adalah dari qoblal wujud sampai wujud. Sebelum ada sampai ada. Kenapa? Karena keberadaan makhluk ini adalah diadakan oleh zat yang maha ada. Dulu Nabi Adam alaihissalam karena diprotes oleh malaikat ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kata Allah Azza wa Jalla ketika Allah berfirman, aku ingin menjadikan di bumi ini adalah sebagai khalifah. Lalu malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha, ya, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ingin menjadikan makhluk yang kelak akan membuat kerusakan di muka bumi, bahkan pertumpahan darah? Kok malaikat bisa tahu ya? Padahal hal ini kan gaib. Dan malaikat juga tidak tahu urusan yang gaib. Ini malaikat, Pak. Apalagi dukun. Karena dukun malaikat lebih pintar daripada dukun. Tapi aneh, dukun kok sepertinya sok lebih pintar daripada malaikat. Bahkan dia bilang malaikat bisa disuruh-suruh oleh dukun. Ini malaikat yang mana ini? Nah, menurut tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala,
atau dalam As-Sa'di saja ya. As-Sa'di, tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu kalimat ja'ala maknanya adalah menunjukkan fungsi. Jadi kalau Allah menyebutkan di Quran ja'ala, berarti Allah mengatakan saya ingin menjadikan sesuatu, maksudnya fungsinya ini loh. Maka wajar kalau malaikat langsung protes. Ya, kenapa? Karena manusia ini ingin dijadikan fungsinya sebagai khalifah. Ya, sehingga malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maukah engkau menjadikan makhluk yang di bumi itu yang kelak akan membuat kerusakan? Bahkan dibedakan antara kalimat hanya kerusakan dengan pertumpahan darah. Ya. Kerusakan dengan pertumpahan darah. Lalu Allah menjawab, apa kata Allah Azza wa Jal? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Azza wa Jal bahwa akulah yang lebih tahu dan kamu tidak akan pernah tahu. Itu Al-Baqarah ayat ke-30. Al-Baqarah ayat 30. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bahkan sebelum itu malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal aku ini lebih awal yang sudah mentasbihkanmu, mensucikanmu, bahkan memujimu. Kalau begitu kira-kira apa maknanya? Bukan diri. Ngasih tahu, memperkuat bahwa saya ini kan sebetulnya senior. Bahkan saya terlebih dahulu mensucikanmu, bertasbih, memujimu. Kenapa kok tiba-tiba mau menciptakan makhluk baru, terus langsung dijadikan sebagai khalifah? Kebayang nggak itu? Ya itu. Padahal Allah tuh maha tahu kan. Sebetulnya malaikat nggak perlu sebetulnya berbicara itu, gitu kan. Tapi ini kita nggak boleh nyari perkara di sini. Karena bukan urusan kita. Ini aja tafsirnya begitu ya. Ini Masya Allah ya, Masya Allah. Ini fitrah. Ya karena pada manusia itu sebetulnya kan nggak punya nafsu. Karena dia diciptakan hanya satu arah saja. Tapi terkadang dia memunculkan sifatnya. Saya sudah lebih awal bertasbih, bertahmid, ya kan? Memuji Allah. Ya. Coba kalau kita kayak begitu berarti sifat kita apa? Sombong, Pak. Sombong kalau. Tidak boleh semua isi hati kita diungkapkan kepada orang lain. Baik yang sudah kita kenal atau yang belum kita kenal, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengungkapkan kebaikan kita. Saya ini setiap malam tahajud loh. Kan nggak boleh. Ya. Walaupun ditanya, ucapan kita cukup dengan, apakah antum tahajud tiap malam? Jawabannya, alhamdulillah cukup. Tidak usah pakai tambahan. Cukup, segala puji milik. Cukup, alhamdulillah. Kalau antum tambah, alhamdulillah, saya tiap malam loh. Nah itu kalimat tambahan. Saya tiap malam itu bagian daripada riya. Hapuslah. Haban mansuro. Seperti debu yang ada di atas batu, tertiup angin. Selesai. Ini malaikat ngomong seperti itu. Ya, lalu dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, sesungguhnya aku maha tahu, sedangkan kau tidak tahu. Seakan-akan perkataan malaikat itu ingin memberitahu sama Allah, aku ini yang sudah mentasbihkanmu bertahun-tahun, ribuan tahun gitu kan. Ya, urusan itu Allah gak mau gubris. Kata Allah, walaupun bagaimana fitrah manusia itu gak ada yang tahu. Karena yang mengatur fitrah manusia atau fitrah ciptaannya adalah aku, kata Allah. Jadi engkau tidak boleh bilang kepada manusia nanti bikin kerusakan, nanti berantem petualang, enggak usah. Itu urusan aku, kata Allah. Itu ya. Coba kita lihat dulu ayat 31, 32. Akhirnya di 31 ini menunjukkan bahwa apapun yang kita pelajari, yang kita bicarakan harus berdasarkan ilmu. Itu maksudnya 31 di ayat Al-Baqarahnya.
Ya, di Al-Baqarah. Nanti dicatat aja. Karena kita tidak boleh Pak berkata sesuatu tanpa ilmu. Ya, ya ilmunya ya qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Tanpa itu tidak boleh. Akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat, kalau begitu mari kita uji kemampuan. Mana yang paling paham tentang urusan yang kami ciptakan. Dan malaikat menyanggupinya. Tetapi Allah mengajarkan terlebih dahulu ilmu kepada siapa? Adam yang kelak akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Kebayang nggak kita manusia, khalifahnya malaikat? Gimana kira-kira? Nggak bisa, Turing nggak bisa. Yang diikutin malaikat nggak kelihatan. Menu minumnya beda. Menu makannya beda. Kalau Adam tuh memang dari bumi, dari tanah. Kalau diturunkan ke bumi lebih rasional. Ya, tapi waktu itu malaikat belum mau nerima itu. Enggak. Tar dulu. Ya, tar dulu. Sampai mengungkapkan saya terlebih dahulu ibadah kok. Kenapa mesti manusia? Gitu ya. Ini mau bicara tentang tauhid rububiyah berkaitan dengan fitrah. Ya. Kita nggak boleh macam-macam karena fitrah itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tinggal ikutin aja. Ada kita syukuri, nggak ada usahakan dan bersabar. Setelah itu tawakal kepada Allah. Selesai, ringan hidup kita. Nah, di ayat 31 Allah katakan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma. Kemudian Allah ajarkan ilmu mengenai isim-isim, nama-nama segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita mesti berterima kasih kepada siapa tuh? Kepada Allah. Karena Allah sudah mengajari Adam tentang semua nama-nama yang ada di langit dan di bumi. Kita tahu dari situ. Ya. Jadi apapun Pak, kalau kita ada masalah, maka kedepankan ilmu. Adam pun ketika menghadapi malaikat, maka menang dan tidaknya harus berdasarkan ilmu. Tsumma aradhahum, kemudian didatangkan kedua-duanya, malaikat dan Nabi Adam alaihissalam. Faqala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat, anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, coba anbi'uni, ceritakanlah kepadaku tentang nama-nama ABCD ini. Ya, bila engkau termasuk orang yang benar atas keilmuanmu. Itu kan ada ujiannya. Kalau mengatakan punya ilmu, coba benar gak? Kalau tadi kita ngobrol benar gak bisa jangjawokan? Coba gimana kalimatnya? Nah itu kan misalnya. Nah, gitu kan? Kalau pernah main ilmu pelet, bagaimana redaksi kalimatnya? Itu kan namanya anbiuni. Coba jelaskan. Supaya tidak mengada-ngada, benar gak? Gitu kan? Ternyata kita masih ingat gitu kan, walaupun cuma niatnya doang. Dulu kalau mau niat puasa dulu, niat insun ngamek banyu walau tekan wasini bagian ali. Itu kan masih ingat. Itu Allah mau minta kepada malaikat anbiuni bi asma'i. Coba sebutkan. Karena fitrah manusia itu pasti paham. Apa yang terjadi, ikhwan? Ternyata malaikat tidak bisa menyebutkan nama-nama yang Allah minta. Ya, kecuali hanya sedikit saja yang Allah ajarkan kepadanya. Sementara Allah telah mengajarkan seluruhnya kepada siapa? Adam alaihissalam. Ini juga ilmu adab. Ceritakan, beritakan apa yang kita tahu. Jangan menceritakan sesuatu yang kita tidak tahu, apalagi dalam urusan agama, gitu ya. Maka di ayat 32, ya, mereka berkata qalu, para malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, la ilma lana. Dia mengangkat tangan bahasanya itu. Ya, saya enggak punya ilmu, sedikit pun enggak ada ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Nah, disinilah malaikat kalah dalam uji keilmuan dengan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam lebih unggul karena Nabi Adam tahu semua apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Itu. Akhirnya di ayat berikutnya 34, wa idh kunna lil malaika, setelah proses
berdialog, diskusi tentang kajian ilmiah, dan malaikat tidak bisa menunjukkan keilmuannya kalah oleh Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menghormati Adam. Bahasa Qur'annya usjudu, sujud tahiyah, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan kepada ahli ilmu. Siapa yang dimaksud? Adam. Jadi kita menghormati ahli ilmu itu harus dengan cara menghormatinya yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan menghormati ahli ilmu dengan gulu, bahkan mengakibatkan apa? Syirik. Tidak boleh. Sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam kepada Wad, kepada Suwa, kepada Yagus, kepada Ya'uq, kepada Nasr, 5 orang soleh ini yang dijadikan berhala oleh mereka karena mereka mencintai, menghormati 5 orang soleh ini keluar dari syariat, sehingga jatuh syirik lewat pintu syirik mahabbah, syirik kecintaan. Karena pertama kali terjadi syirik di muka bumi adalah syirik kecintaan. Hati-hati nih. Ya, kita terlalu cinta sama istri bisa jatuh syirik. Maka bilang nanti pulang ngaji sama istri, tadi habis kajian ternyata tidak boleh saya terlalu mencintai Anda. Kasih tahu. Ya. Terus dia bilang, loh kalau begitu gimana? Saya cinta kepada Anda karena Allah memerintahkan untuk mencintainya. Selesai itu. Berarti kan mencintai kita kepada istri kita karena diperintahkan Allah. Cinta kita terhadap anak kita karena diperintahkan Allah. Bahkan kita ngasih duit sama istri kita karena diperintahkan Allah. Tapi nggak boleh saklek juga, demi Allah nih. Kalau Allah nggak nyuruh kita ngasih duit sama kamu, saya nggak bakal ngasih duit. Jangan. Itu terjemahannya terlalu gitu ya. Tapi tafsirnya harus jauh itu. Harus memang yang sudah ngajinya lama itu. Ya, sudah ngaji lama aja belum tentu paham begitu. Ya, begitu jalan touring, sebetulnya saya nggak mau traktir kamu nih. Kalau Allah gak merintahkan aku traktir gak gitu. Pasti udah aku gak ikut temenan lagi deh. Ya kan gitu kan. Nah ini semuanya kan kita ikrannya begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini harus dipegang dalam tauhid rububiyah kita. Bergerak kita, bernapas kita, fitrah kita semua itu adalah urusan Allah dan kita diperintahkan oleh Allah, selesai. Ya, sebagaimana siapa? Adam dengan malaikat. Malaikat punya fitrah, Adam pun juga sebagai manusia punya fitrah, dan ini semua tunduk dan patuh hanya kepada Allah, baik secara terpaksa ataupun secara sukarela. Saya pernah jelaskan sedikit bahasa terpaksa. Kita jujur ya. Kira-kira kalau bukan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala, kita cinta sama istri kita, kalau rumah tangga sudah 40 tahun, masih sama gak cinta kita? Intensitasnya dengan baru setahun nikah. Sangat beda. Begitu ngelihat istri kan pasti beda ya? Oh beda dong. Ini mesti jujur. Ini kan jujur, ini fitrah. Ini fitrah masih beda. Lalu yang menyebabkan kita masih mencintai istri kita apa? Tadi diperintahkan oleh Allah untuk mencintainya. Kenapa? Karena istri sebagai amanah dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Bahkan istri akan menjadi musuh, menjadi fitnah, bahkan istri bisa menyeret kita masuk neraka. Amanah. Mana perintahnya? Surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, diperintahkan. Jadi ternyata kita masih awet sampai hari ini mencintai istri kita, bahkan melihat muka istri kita karena mutlak diperintahkan oleh Allah. Fitrahnya nggak begitu, Pak. Fitrahnya melihat istri gak enak itu sebagai fitrah kita loh, nggak usah disangka gitu. Jangan, lo kok lihat istri kok jadi gak enak mukanya, itu fitrah, Pak. Nggak mungkin enak terus. Ada masanya. Kecuali tadi kalau ganti isi yang baru, itu baru enak. Itu kan itu fitrah.
Ini kan harus disadari dalam kehidupan, sunnatullahnya. Supaya paham betul tentang rububiyah ini. Dan harus jujur, gak boleh dipaksakan. Lihat isi itu berat, Pak. Ini bahasanya karhan. Kan dua tuh. Tau'an au karena tunduk atau terpaksa gitu. Ternyata selama ini terpaksa nih ya. Cuman saya ini memang diperintahkan oleh Allah harus ridho. Selesai. Ringan lihat istri sampai kapanpun. Dan tidak pernah keluar dari mulut, bosen Anda lihat istri Anda. Memangnya antum aja lihat istri bosen, istri antum pun juga sama. Kalau mau jujur sama, tanya sama istri, masih ganteng gak aku? Pasti bilangnya, enggak lah, itu sama. Makanya itu tidak boleh terucap. Kan ada fitrah yang kita harus tunduk dan patuh sebagai manusia dalam tauhid rububiyah, baik secara ridho atau terpaksa. Ini tidak dosa, Pak. Karena memang Allah katakan seperti ini. Yang dosa itu kalau disesali, kemudian kita ingkari, itu dosa. Tapi kalau merasa berat, kata istri, Bi, coba lihat dong muka aku. Kau ini bapak berat. Nah itu nggak dosa, karena fitrahnya. Gitu ya. Kata istri, kok nggak semangat begitu? Itu fitrah itu. Ya, itu fitrah. Maka istri ajak ngaji ini nih. Tauhid rububiyah. Supaya ya kalau agak berat ngelihat itu kan kita melengos sedikit nggak masalah. Karena dia sudah paham tauhid rububiyahnya. Ada dua kalimat, tau'an au karha. Itu nanti besok ajak ngopi istri, kemudian ajak tadabbur surah Al-Imran ayat 83. Antum jelaskan sama istri. Bila dia nanya, kenapa Bi ngajak ini? Pokoknya ini ada kalimat tau'an au karha. Secara terpaksa atau suka. Nah, kalau dulu pas nikah itu memang nggak terpaksa. Itu sukarela betul ya. Wah, luar biasa. Tapi kalau sudah lama nikah itu kebanyakan karahan. Kebanyakan terpaksa daripada tau'an. Tapi sekali lagi tidak berdosa karena itu namanya fitrah. Itu tidak mungkin. Antum tidak bisa. Enggak Ustadz, sampai hari ini anak masih cinta. Itu bohong. Bohong. Ya, bohong itu. Bener bohongnya itu. Fitrah nggak begitu. Fitrah manusia senang yang baru. Bosan sama yang itu fitrah manusia itu. Harus diakui itu fitrah. Masya Allah. Ini rububiyah itu luar biasa. Ya. Maka kita kalau nggak begini kufur nikmat. Kufur nikmat kemudian bisa jatuh syirik. Syirik akbar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu ayat 83. Dalil berikutnya surah Al-Baqarah 116 di situ. Bal lahu ma fis samawati wal ardh kullu lahu qanitun. Ya, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Kemudian kullu lahu qanitun, semua tunduk kepadanya. Ya, semua tunduk kepadanya. Jadi ini konsep hidup supaya ringan itu dengan tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Tanpa itu hidup kita berat, ya. Tanpa itu hidup kita susah. Kemarin Nana pas hari apa? Ba'da Idul Adha ya. Ada kan hari Ahad ya. Ahad. Seninnya hanya anak-anak gak kan tasyrik itu. Dan ada puasa. Begitu lihat ke dapur, itu piring di rumah kotor banyak banget. Padahal yang makan di rumah cuma berempat penghuninya. Anak, istri, anak dua. Banyak banget. Kemudian Anda tadabburi di dalam kitab Al-Wajiz bab adab makan dan minum. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan tuh gak pernah memilih di maidah, di meja makan. Jadi Nabi makan ala sufrah, di atas plastik dan plastiknya digelar di bawah. Itu cara makan Nabi. Kalau dalam sufrah maksudnya plastik, kan bisa tuh plastik. Jadi nggak pakai piring, plastik aja. Taruh di situ plastik bersih, tuangin di situ. Dan Nabi sunnahnya makan kalau di rumah ijtima, kumpul bersama keluarga semuanya. Itu cara makan Nabi. Anda pikir ekonomis dan hemat. Gak perlu piring banyak. Ya, gak perlu piring banyak. Iya. Terus Nabi juga lesehan. Ini lesehan itu dulu Abiana yang ya dulu lah kita orang tua kita memilih selalu makan tuh di bawah lesehan. Mungkin orang modern dulu tuh menghina lah makan kayak orang kampung di bawah. Sekarang ngetren Pak, rumah makan yang sifatnya lesehan tuh ngetren itu. Katanya lebih enak yang lesehan daripada ayo duduk di bangku. Masya Allah, itulah sunnah. Sunnah itu menjadi guroba, dulunya asing Pak.
Ternyata sekarang asing dia orang bodoh, tapi orang pinter bahkan orang-orang barat itu senang terhadap konsep sunnahnya Nabi SAW. Hanya orang sombong saja yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Enak Pak. Kalau makan lesehan tuh bisa selonjoran, bisa nangunyar, kata orang Sunda. Nangunyar gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu bisa enak. Dan ternyata dengan konsep makan sambil duduk itu, sambil lesehan itu Pak, bisa mengendalikan ya sepertiganya isi perut kita dibandingkan dengan duduk di kursi. Karena cara makan Nabi dengan murabba, kemudian dengan duduk di kaki kiri, ya kemudian mengangkat kaki yang kanan, itu bisa menahan perut kita sehingga tidak kosong terus Pak, terisi di sini. Tiga makan itu tidak banyak. Tapi kalau duduk itu dengan sila, afan, sila kan? Sila tuh, apa itu kan sila tuh. Nah, itu sila. Nah, sila gini, itu kalau belum sampai sini lapar terus. Ya kan? Tapi kalau dengan duduk, afan ya Pak ya, begitu tertahan oleh duduknya. Jadi di sini bisa merasakan sudah masuk berapapun sudah terasa kenyang. Ini bisa mengendalikan. Ini hikmahnya sunnah Nabi SAW. Tetapi banyak yang mengatakan katanya duduk seperti ini gak sopan. Padahal Nabi yang mengajarkan. Dibalik Pak, justru yang murabba tadi, sila itu Nabi gak mencontohkan seperti walaupun boleh saja. Karena yang mau boleh saja. Tapi justru itu membuat kita ini, termasuk anak yang agak gede perutnya, itu karena banyak makan kayak begitu. Karena lapar terus, masuk terus. Tapi kalau dengan ditahan itu ketahan. Jadi walaupun sedikit sudah kenyang. Ini konsep Nabi. Nah, kemudian ya ada yang mengadu, Ustaz, pernah Anda minum 1 gelas dengan isi. Ini murid Anda bilang. Anda kemudian nanya sama istri, kamu tadi minum sebelah mana? Maksudnya apa? Supaya suaminya minum sebelah mananya gitu kan? Ini kan nggak benar juga kalau suami istri kayak begini. Ya Nabi memang 1 gelas berdua. Kalau toh pakai piring yang nampan gede, nampan India itu, yang kurang sedang, itu berdua. Ternyata kalau pakai konsep Nabi SAW tentang tunduk dan patuh, ya ketaatan terhadap sunnah termasuk di dalamnya, bisa hidup kita tuh sederhana, ekonomis, kemudian ringan. Ya termasuk tadi Anda cerita, piring itu kan gak mesti banyak. Ya? Mungkin 1 piring tulisan ini Umi Abi, kalau anaknya perempuan 2 mungkin ini ya anak perempuan 2, ini laki 2, selesai. Mungkin piring cuma punya 3 udah selesai. Gelas juga 3 selesai di rumah. Ini piring yang dimakan, belum piring yang dipajang di lemari yang nggak boleh disentuh. Gimana coba? Kan hidup bisa susah hidup itu. Nah, itu kan yang nggak boleh disentuh. Begitu ada tamu anaknya ke situ, wah udah ngeri, ya kan? Ya coba hidup tuh bikin susah. Ya, padahal fitrah manusia itu kan fitrah itu bisa ringan hidup dengan apa? Qanitun, tunduk dan patuh kepada Allah, selesai. Ini dicontohkan dalam tauhid rububiyah. Ya. Masya Allah, anak belajar kayak begitu tuh. Ya, mertua mau bilang, Ji, emang nggak punya piring lagi? Malah dicela, katanya nggak punya piring lagi. Makan kita berdua sama istri 1 piring, malah nggak punya piring lagi. Justru itu yang enak. Nah ini konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena Rasul sebagai uswah hasanah umatnya. Dan kita wajib berittiba kepada Nabi SAW, tidak boleh kepada selainnya. Ya, kalau mau cari model kita cukup Rasulullah. Tidak boleh cari model yang lainnya. Gitu ya. Kenapa? Bahkan kalau coba-coba cari model selain model Rasulullah, tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Tidak akan selamat. Secantik apapun, sebagus apapun, ya, secerdas apapun, ya, tidak bisa. Karena model kita hanya Rasulullah SAW. Ternyata fitrah kita itu hanya tunduk dan patuh kepada rububiyahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, itu 116. Mungkin boleh dicoba nanti ya, sepiring berdua. Ya, jadi besok coba perhatikan jam seminggu. Insya Allah Pak, nggak capek di rumah karena nyuci piring nggak banyak, nyuci gelas nggak banyak. Mungkin membantu yang lain. Ya kan dia masih bisa masak. Ya, Masya Allah. Ini kan kadang-kadang ada yang berantem juga gara-gara kebanyakan cucian. Piringnya banyak, dia nyuruh suami juga capek, marah-marah berantem. Coba kalau cuma 2, ya kan?
sambil ngantuk juga nyuci, kalau coba satu piring, insya Allah selamat. Ya, selamat. Nah, dalil berikutnya An-Nisa ayat 49. An-Nahl ya. Nah, An-Nahl. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatuhum la yastakbirun. Ini lebih luas lagi. Dan senantiasa bersujud apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Bahkan min dabbah. Ad-dabbah di sini seluruh atau semua makhluk ya yang melata. Dabbah yang melata. Baik itu secara zahir atau tidak zahir, baik secara nampak atau tidak. Apa? Di dalam batu ternyata terkadang ada makhluk hidup. Ya, di dalam batu. Tapi bukan batu yang dukun ya. Kasih senter. Di senter katanya ada apanya tuh? Kalau senter dari belakang di batunya tuh mata kucingnya atau apa gitu ya. Nah, itu. Ini beneran ada makhluk yang hidup di dalam batu, betul. Nah, atau misalkan di pete. Dalam pete. Ulet itu. Ya kan? Ulet pete makannya apa? Pete makannya ya. Jadi jangan banyak mikir, ulet pete makannya apa? Bingung kita enggak. Ulet pete makannya pete. Nggak mungkin nasi padang ya. Karena dia di situ nggak bisa keluar. Dan dibungkus dengan kulitnya gitu kan. Maka anak dulu makan pete. Antum masih makan pete? Masih. Nanti kita cari di Garut insya Allah. Nah, itu kalau pete itu tandanya ada makhluk di dalam tuh tinggal megang aja. Kalau empuk itu ada makhluknya. Tapi kalau keras nggak ada makhluknya. Tapi anak bukan membahas itu teori aja. Ya. Ini maksudnya yang dohir kelihatan. Yang tidak dohir kan di dalam batu, dalam pete. Nggak tahu kita. Tapi semuanya itu tunduk dan patuh kepada Allah. Makna di sini kalimatnya min dabbah, yang melata. Semua tunduk dengan fitrahnya. Apa fitrahnya tadi? Belatung pete, makanya pete. Itu fitrahnya. Dan dia gampang simpel hidupnya, ya kan? Ya saya kan hidup di pete, makanya. Ya coba kalau kita kan repot hidupnya. Karena di bumi makan seluruh apa yang ada di bumi, baik yang sifatnya di atas bumi atau di bawah. Bahkan di bawah bumi berapa lapis digali lagi untuk cari makan. Ya toh? Dibor. Keluar apa? Minyak. Keluar apa lagi? Itu manusia, Pak. Boleh? Boleh. Tapi begitulah porsi nikmat lebih banyak Allah berikan kepada manusia daripada adabah yang lainnya. Yang mereka simpel hidupnya. Karena mereka hanya tunduk kepada, kalau kayak lalat tadi kan enak. Cuma satu macam aja. Dan Nabi mencontohkan kita makan tuh begitu. Kalau ada di piring itu 4 menu, Nabi hanya makan 3 menu, bahkan 1 menu. Bahkan Nabi gak makan semuanya. Kalau memang sahabatnya gak makan juga. Kalau kita enggak, 10 menu makan semua. Bahkan masih nanya sama tuan rumah, ada lagi gak? Ini kan bikin repot kita. Ya, keluar dari fitrahnya, hati-hati Pak. Ya, dalam rububiyah tidak boleh keluar dari fitrah. Siapapun yang keluar dari fitrahnya pasti sulit hidupnya. Ya, dan yang keluar dari fitrah Allah pasti dia akan kufur nikmat. Ini poinnya. Siapapun yang keluar dari fitrah Allah Azza wa Jalla sebagai manusia, maka pasti akan terjebak dalam kufur nikmat. Sederhananya gini, kufur nikmat itu. Makan nasi liwet, kemudian jambal, pedak, merah jambal, ya, nah, ya dia ditaruh pakai diremboi. Iya memang enak jam segini. Nah, ba'da taklim tuh enak aja nasi liwet. Ada pakai, kalau dulu di pondok tuh pakai kentang dipotong-potong tuh, dadu gitu, masukin ke nasi, pakai cau kepok, pisang kepok yang masih muda, itu diremoi. Remoi itu dimusekel bahasa Arabnya, campur di situ, kasih garam minyak dikit. Itu hasilnya pakai jengkol muda, taruh di atas semua, tutup, begitu matang aromanya, rehnya luar biasa. Nah, kalau itu tiba-tiba antum masak di rumah, nah, enak gitu kan? Lalu antum bilang, enaknya kalau makan liwet ini di pematang sawah, itu sudah kufur nikmat.
Sudah kufur nikmat. Enggak, karena belum ada kan. Kecuali kalau misalkan gini, kita sudah ada makanan di depan kita, macam-macam. Terus enaknya sih sebetulnya atau enaknya hari ini makan bakso, itu kufur nikmat. Kenapa? Karena sudah ada yang dianterin oleh Allah dan itu wajib mengimani dan mensyukurinya. Nah, maksudnya. Tapi kalau enggak, kita enggak ada apa-apa, belum ada, atau nanya kira-kira jam segini enak makan apa? Sahih, itu namanya ikhtiar. Ikhtiar namanya. Tapi kalau kufur nikmat sudah ada, masih membayangkan, mengatakan bahkan enak yang lain. Padahal yang enak itu yang sudah ada di depan kita. Sampai Nabi katakan, kalau enak, makan. Kata Nabi, kalau tidak, tarokahu. Nabi meninggalkannya. Simple Nabi itu. Gitu ya. Nah ini, kadang-kadang kita suka begitu. Kurang sambal dikit aja dicela. Wah enak ya, enak banget. Lebih enak lagi kalau pakai sambal. Padahal sudah enak. Pasti dia masih bilang, lebih enak lagi kalau pakai, lebih enak lagi pakai kerupuknya emping. Padahal sudah ada kerupuk udang umpama. Ada kerupuk udang masih ngomong lagi. Ini lebih enak lagi kalau pakai kerupuk emping. Itu kufur nikmat. Gak sadar yang gitu tuh. Ya itu. Dan kalau kita lagi jalan-jalan kadang begitu ya. Waduh enaknya ini. Itu yang Allah suguhkan dan kita bisa mengkonsumsi dengan rezeki yang Allah berikan. Itu sudah nikmat yang harus langsung segera disyukuri. Kalau tidak membayangkan yang lain berarti kufur nikmat. Coba ya, simpelnya yang Allah sebutkan dengan dabbah tadi, begitulah makhluk yang melata. Coba bayangin kalau kita tiap begitu aja, Pak, berapa amal kita yang habis dengan tadi? Rontok. Ya, di sini kufur nikmat, rontok kita semua. Ya, taubat, harus taubat. Taubat kemudian kita pahamkan, kemudian kita tinggalkan hal itu. Tetap pokoknya syukuri. Kan Nabi begitu kan? Kata Nabi, apabila makanan dihidangkan kepada engkau, maka makanlah mimma yalik, makanan yang memang ada di hadapanmu. Dan kalau ijtima kumpul, tidak boleh meminta makanan yang jauh dari hadapanmu. Ada 7 adab di dalam adab ketika makan. Karena ada adab sebelum makan, ketika makan, dan setelah makan. Ini yang ketika makan. Masya Allah itu, dan itu bisa menyebabkan kufur nikmat. Ya, ada ustadz-ustadz begitu, enak nih kalau pakai poh-pohan nih ya Rob, antum sudah dikasih enak begitu masih ngebayangin poh-pohan. Orang yang nanam poh-pohan juga masih kebingungan, jualnya berapa ini kan? Masya Allah, ini sudah ada di hadapan, tinggal alhamdulillah ucapan itu selesai. Ya, ini tauhid rububiyah. Sekali lagi kan ini diatur, diurus, dipelihara oleh Allah. Kita sungguh apa? Sesuai fitrahnya, tunduk dan patuh, baik secara ridho atau terpaksa. Ya, karena terpaksa tuh kadang-kadang ada terpaksanya, tapi tetap ujungnya mesti ridho. Karena rugi kalau terpaksa. Ya, tidak jadi ibadah. Baik, kita lanjut. Oh, ada 2 ya. Ali Imran 81 sama dengan Ar-Ra'. Ar-Ra' itu ayat 15. Tau'an wa karhan. Ada kalimatnya tuh di bawah. Walillahi yasudu man bis sama wal ard tau'an wa karha wa dilaluhum bil guduwi wal asal. Lewat 1 ayat Al-Hajj dilewat di bawahnya karena itu sama. Hanya kepada Allah lah sujud dan patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayangan-bayangannya di waktu pagi dan petang hari. Nah, bayangannya sujud. Maknanya bayangan itu akan tunduk dan patuh kepada yang dibayanginya. Seperti itu ya. Ini menggambarkan sebagai kias bahwa begitulah sifat kita sebagai manusia dan seluruh anggota badan yang ada di dalam diri kita. Itu dalil-dalilnya sampai ke halaman berikutnya. Kita masuk ke bagian D. Yang D, manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud dan keesaan Al-Khaliq. Atau metode Al-Quran dalam menetapkan wujud dan keesaan Al-Khaliq. 2 ya, wujud, kemudian keesaan Al-Khaliq. Pertama,
Nomor satu, sudah menjadi kepastian bahwa setiap yang baru tentu ada yang mengadakan. Itu maksudnya wujudnya. Ya, kaidah untuk wujud. Karena kita semua disebut dengan wujud ba'dal adam. Wujud sebelum ada. Berarti kalau wujud ba'dal adam, wujud sebelum ada, jelas seluruh makhluk ada yang mengadakan. Ya, ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Hanya satu, As-Somad. Ya, Allah Azza wa Jalla. Hanya satu. Ada kaidah menyebutkan kullu ma siwallah makhlukun. Segala sesuatu selain daripada Allah namanya makhluk. Apa itu makhluk? Yang diciptakan, yang diadakan oleh yang maha ada. Itu namanya makhluk. Ini dalil Quran atau manhaj Al-Quran tentang wujud dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tidak boleh ada lagi yang mengatakan bahwa ada ilah selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dijelaskan di dalam surah At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini mungkin. Tidak mungkin. Sesuatu kemudian wujud dengan sendirinya. Nah, ya, wujud dengan ada tanpa yang mengadakan atau wujud tanpa yang menciptakan. Karena tidak bisa sesuatu wujud dengan sendirinya. Pasti setiap yang baru membutuhkan yang membaharukannya. Nah, kopi ada kopi Torobika, kopi kapal api. Wallahu ta'ala alam. Ya, para pecinta gahwa ini kopi. Karena nggak tahu kopi itu ada berapa berapa macam namanya. Banyak ya. Itu yang kopi setan ya. Ini yang maksud Anda yang kopi setan dan. Kopi satu setan. Kopi gunting. Kopi gunting tergantung. Nah, maksudnya kan gini. Ini kan kalau kita katakan ada 10 namanya, maka besok akan ada lagi. Kenapa? Karena ada yang mengadakan. Karena tidak mungkin kopi itu ada dengan sendiri tanpa produsennya, tanpa yang menciptakan. Ya kan? Tapi Allah Azza wa Jalla ada tanpa yang mengadakan. Dan adanya Allah adalah ya ada sebelum adanya semua yang ada. Karena semua yang ada hanya diadakan oleh Zat yang Maha Ada. Paham ya itu ya? Kalau agak jelimet nggak apa-apa lah. Kira-kira ya supaya paham gitu ya. Ya gitu. Selesai. Ya, maka itulah kita. Ya, dan Allah menantang, bisa enggak sesuatu yang wujud dengan sendiri? Tidak bisa. Artinya semua yang ada itu adalah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tidak bisa mereka menciptakan wujudnya dengan sendirinya. Ya, itu namanya dalil akli dan nas dalil Quran. Di surah Luqman ayat 11 di bawah, hada khalqullah fa'aruni mada khalaqal ladzi min duni. Kata Allah Azza wa Jalla, inilah ciptaan Allah. Maka fa'aruni mada khalaqal ladzi min duni, perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan selain Allah. Diminta apa yang telah diciptakan? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Dah ada. Maka besok pada yaumul qiyamah Allah akan minta kepada al-musawwirun. Apa itu musawwirun? Para pelukis. Ya, makhluk yang bernyawa, Allah akan mengatakan, hidupkan, berikan luruh. Ini menjelaskan bahwa tidak bisa manusia menciptakan sesuatu yang hidup. Tidak bisa. Bahkan menggambar dilarang. Kenapa? Akan menyerupai apa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan berat konsekuensinya, Allah akan minta, kalau benar atau bisa, maka tiupkan roh kepadanya. Tidak akan bisa. Ini menunjukkan wujud dan sifatnya Allah, Zat yang Maha Mencipta. Ya, sesuai dengan apa? Iradah atau masyiah. Ini rukun qadar yang kedua, masyiah, sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala.
menciptakan yang bagus, menciptakan yang kurang bagus, bahkan menciptakan sama sekali yang tidak bagus. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan maha tingginya ilmu Allah Azza wa Jal dan menunjukkan apa? Masyiahnya Allah berkehendak. Tidak boleh dicela. Ya, yang kita bahas bulan yang lalu. Ada ikan yang nggak ada bentuknya sama sekali. Ya, tapi ada ikan yang begitu indah, luar biasa. Ini ilmunya Allah. Dan masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Betul kan? Kita jangankan yang bagus. Bikin yang jelek pun gak bakalan bisa. Bikin suatu makhluk baru yang jelek. Kasih napas, kasih nyuruh. Gak bisa. Bahkan sampai memikirkan makannya. Gak bisa. Gak bakalan bisa. Dan Allah menciptakan bi'ilmillah dengan ilmu sampai makannya. Bahkan sampai ajalnya. Bahkan sampai di mana dia akan matinya. Dengan sebab apa? Itu semua sudah diatur oleh Allah. Itu masuk rukun qadar. Bi'ilmillah, bi kitabillah, bi masyiatillah, bi khalqillah. 4. Bi'ilmillah, dengan ilmu Allah, bi kitabillah, semua sudah dicatat. Ya, bi masyiatillah, dengan kehendak Allah, bi khalqillah, itu semua adalah ciptaannya. Selesai. Ya. Jadi kenapa sih hidup bikin berat? Ya. Orang kita cuma disuruh hidup aja. Suruh apa? Hidup aja. Hanya menyembah Allah. Itu pun menyembah Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Jangan dibikin berat. Bikin mudah, bikin ringan. Bikin ikhlas, bikin ihsan. Ya. Karena kalau bikin berat gak bisa. Kita tambah berat sendiri. Apalagi bikin syariat baru. Sudah jelas dilarang, tambah ribet. Tambah ribet. Orang tinggal copy paste, ngapain bikin yang baru? Ya. Iya, tinggal jiplak aja. Ya. Asal kopinya dari yang benar tuh. Benar ya, jangan kopinya yang salah, nanti salah. Hasilnya salah ya. Disangkanya kopi Arab, ternyata kopi yang lain Arab, itu bahaya. Baik. Itu yang pertama ya. Buka yang kedua. Yang kedua, kita lewat dalilnya, tinggal dibaca. Yang kedua, teraturnya semua urusan alam dan kerapiannya. Masya Allah, ini menunjukkan rububiyahnya Allah. Teraturnya semua urusan. Tidak ada yang bertabrakan, tidak ada Pak. Tidak ada urusan itu, tidak ada. Pohon pisang belum waktunya berbuah, gak mungkin berbuah. Tidak mungkin berbuah. Padi belum waktunya berbuah, ya, gak bakalan berbuah. Dan ketika ditanam itu, satu padi dengan yang lainnya, rapih urusannya. Tidak ada dia mengatakan, saya lebih senior daripada Anda. Kalau padi begitu gimana kira-kira? Di sini tinggi, di sini kuning, sini hijau, di sini bahkan gak tumbuh. Kenapa? Karena dia dimusuhi terus sama seniornya. Ini rapih urusan Allah itu. Masya Allah. Perhatikan jejelhin kelapa. Ya, kelapa itu kalau satu bangganya itu keluar itu kan sama itu. Ngadepnya kemana barang, tuanya barang semua. Bintil lah. Di sini mengatakan teraturnya semua urusan. Ya, urusan alam teratur. Kalau ya. Gunung meletusnya kapan? Ini yang meletus yang memang gunung berapi. Berapinya juga ada yang beracun, ada berapi tapi tidak beracun. Masya Allah, diurus oleh Allah. Ya, laharnya kemana, lapaknya kemana, diurus. Bukan cuma menciptakan sebagai di surah An-Naba tentang gunung. Ada yang hafal? Pasti hafal surahnya. Itu lupa ya. Yang jibal. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Dan Allah telah menjadikan gunung autada sebagai pasak bumi. Karena Allah sudah memberikan prolognya ayatnya tentang bumi. Ya, yang dikatakan Allah jadikan bumi itu yang menghampar. Firosha. Gunung itu yang menjadi pasaknya. Jadi bumi kalau nggak dipasak gunung, berantakan. Ya, Masya Allah ini.
Dan itu urusannya rapi. Gunung, bumi gak pernah protes ke gunung. Gunung pun gak pernah protes ke bumi. Ya, kata gunung. Ya kalau sudah ada saya, kenapa gak ada bukit? Ya, kan bumi ada bukitnya tuh. Bahkan ada lembah. Ya, ini kalau Allah gak ngurus, pasti gunung ini protes. Ya, kata gunung, giliran aku aja didaki. Giliran bumi aja yang bukitnya nggak mau didaki. Ya? Maka Ana paling nggak suka kalau orang daki gunung sampai ke atasnya dia langsung teriak, ya. Walaupun pakai Allahu Akbar, saya sudah menaklukkan gunung. Sadar. Ya, yang menaklukkan gunung siapa? Allah. Ya. Allah itu surah Al-Mulk ayat 15. Allah yang menaklukkan semua bumi itu. Allah, jangan sombong sampai saya sudah menaklukkan gunung ini, besok akan taklukkan gunung yang lebih tinggi lagi. Antum siapa? Ya, siapa itu? Ya, Allahu Akbar, takbir dan bersyukur jelas harus. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya sampai ke atas gunung. Tauhidnya cakep itu. Akhirnya nggak bisa balik ya. Akhirnya nggak bisa balik. Pendaki profesional ternyata hilang karena kabut. Coba, pakai kabut aja bisa hilang. Jalan-jalan coba, kabut itu bisa kendel karena kabut. Ya, bukan cuma kabut kadang-kadang. Allah lepaskan babi hutannya di situ, takut juga ini. Mau ke Gunung Cikuray, hiking itu, terus sampai babi hutan, balik lagi gak jadi. Ente kata mau naklukkan Gunung Cikuray, baru Allah kasih babi hutan keluar aja udah kabur. Coba, begitu doifnya kita, lemah kita, tidak usah sombong, ya, tidak usah sombong di situ. Rapih diatur, diurus oleh Allah. Gunungnya, bukitnya, buminya, bahkan lautannya. Ada yang dalam, ada dalam sekali, ada yang biasa, ombaknya, ada yang ganas, ada yang biasa. Ini Allah yang atur semua rapih, gitu. Sehingga manusia bisa mengenang. Antum, kalau pengen lihat kebesaran Allah, ombaknya kuat, ombaknya apa bahasanya? Ganas apa ya? Janganlah bilang ombak ganas ya. Ekstrim. Ekstrim dengan galak tuh. Kalau ekstrim itu kan lebih besar dan lebih dasar lah. Karena ini harus hati-hati lu bahasanya. Ya, ya. Ini lebih menantang adrenalin. Loh kenapa? Karena saya akan taklukkan ombak itu. Nah, sombong juga. Ya. Gitu. Ada juga memang ana senangnya jalan ke pantai A. Kenapa? Ombaknya itu tenang. Kan itu kan. Ini diatur dan gak pernah ada iri-irian tuh, Pak. Yang ombaknya galak, dasar tadi iri sama yang tenang, ya. Enak kamu mah tenang, kata si ombak yang dahsyat. Kata yang dahsyat, kamu nih ya ditakuti orang semua ya karena kamu dahsyat. Nah, ada itu. Di sini teratur semua urusan alam dan juga rapi. Masya Allah. Orang bilang kamu mukanya seperti ya wajhuka kal jabal. Mukamu seperti gunung. Maksudnya apa? Jauh, ganteng, dekat. banyak pohon tebang-tebangannya itu. Itulah muka-muka yang sudah umur 60 ke atas begitu ya. Kalau jauh ganteng ya depan tuh ternyata masih banyak pori-porinya kelihatan macam-macam gitu kan. Jadi wajhuka kal jabal. Wajahmu seperti kalau masih muda wajhuka kal qamar. Nah, itu wajahmu seperti bulan ya kalau masih muda ya kan. Ya, itu sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena walaupun sekarang kal jibal seperti gunung, tapi ana pernah mengalami kal qamar. Enak kan? Masya Allah kan? Jadi nggak ada celah-celahan, nggak ada, rapi, tertata disusun. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kudratnya, sesuai dengan fitrahnya. Apa fitrahnya? Ya kalau sudah tua ya fitrahnya kayak begini, Pak. Sudah tua namanya juga nggak bisa. Sudah tua pengen balik ke udah fitrah. Semakin tua usia 80 tahun besok kalau Bapak ditakdirkan insya Allah ya, begitu rumahnya lantainya tinggi dari atas itu pasti dihitung dulu berapa sih ketinggiannya itu pasti. Kalau masih muda kan loncat-loncat aja Pak. Kalau tua tuh gak bisa diukur dulu kan. Itu fitrahnya. Dan jangan coba-coba ingin seperti umur 14 melawan fitrah. Kalau melawan fitrah tadi apa konsekuensinya?
Ya celaka gitu. Kalau yang melawan fitrahnya akidahnya, kufur nikmat. Ya Rabbana ya Karim. Gitu ya. Tersusun tertata dengan rapih semuanya. Kita tinggal disuruh jalan saja. Pamsyu fil ardi, pamsyu fi manakibiha. Silakan touring ya ke berbagai penjuru bumi Allah. Silakan, silakan. Untuk apa? Wa kulu min rizqi, dan kalau ada makanan oleh-oleh di sana, silakan makan. Ya jangan semuanya, jangan semuanya. Makan ya sepuasnya saja. Setelah itu wa ilaihin nusyur. Ingat, kamu akan dibangkitkan kembali kepada Allah. Selesai. Kan tugas touring itu begitu ujung ayatnya. Ya kan? Ayat touring itu loh, ayat itu. Al-Mulk ayat 15. Ya kan? Walladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Itu aja ayatnya. Tapi harus diingat ayat yang ujung. Hanya kepadakulah di mana? Jangan ingat hanya wakulu berizkinya aja, ingat makanan khasnya. Usah, ingat itu yang ujungnya. Silakan makan, silakan minum, silakan nikmati keindahan bumi Allah yang rapi itu. Tapi ingat, pasti semuanya dikembalikan kepada Allah. Bukan cuma kembali Pak, dikembalikan dengan meminta pertanggungjawaban atas bumi yang telah Anda lalui tersebut. Atas bumi yang telah Anda jelajahi tersebut. Menghidupkannya atau mematikannya, merawatnya atau menghancurkannya, begitu kan? Ya, kan begitu touring kita, menghidupkan bumi yang mati atau justru mematikan bumi yang hidup, dirusak alamnya, diancam oleh Allah. Justru menghidupkan alam yang rusak, dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena ada hari pembalasan. Allah sudah rapihkan, tidak boleh kita termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, tunduknya makhluk-makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri dan mematuhi peran yang diberikannya. Masya Allah. Tunduknya makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri. Malu kita ya. Malu. Masya Allah. Ada yang tahu kalau sore-sore di kampung dulu yang suka bunyi ternyata itu makhluk yang kecil tuh. Tongeret. Ada yang bilang tongeret, ada yang bilang turaes ya. Sama itu, tongeret, turaes. Ya, itu kan. Ada lagi bunyinya hanya lagi panas aja, yang di pohon bambu, yang ada belalainya. Warnanya tuh kuning, coklat, mengkilap. Cangkilung. Itu kan suka diaduin dulu Maya. Diaduin pulang sekolah tuh, aduin. Itu dulu begitu mainan kita. Anak sekarang nggak punya mainan itu. Cangkilung, tongeret. Masya Allah. Coba, tongeret itu nggak pernah bunyi di pagi hari. Sore. Ini disebutnya tunduk untuk melaksanakan tugasnya sendiri. Bahkan kalau ada tongeret bunyinya pagi, aneh loh. Kok ada tongeret jam segini gitu kan? Itu beda. Gitu ya. Kalau lewat maghrib sian ya, itu takut gitu Pak. Ini tugasnya sendiri. Ada musim kalong. Itu sudah bisa menebak. Kalau kalong berarti musim buah kesemek. Karena munculnya burung tersebut memang ketika musim-musim buah kesemek. Ini semua tunduk dan patuh atas Allah. Di sini disebutkan tugas. Loh, kita kan punya tugas. Apa tugas kita? Beribadah kepada Allah. Ya? Dan menjadikan perkara-perkara semua aktivitas kita menjadi bernilai ibadah. Itu tugas kita. Di kantor, di mana, jadikan semua aktivitas tugas kita sebagai ibadah. Kenapa? Makhluk yang lain tunduk dan menjalankan semua tugasnya sendiri-sendiri. Masya Allah. Ya, untungnya yang hidup di kota sekarang nggak tahu tongeret, nggak tahu turaes, nggak tahu cangkilung. Bahkan dulu kita nyari undur-undur. Masih ada? Nah, yang rumah masih bambu tuh, iya tuh ya undur-undur, ya dibakal main. Padahal sekarang dicari katanya untuk obat yang diabetes itu, wallahu alam ya, itu undur-undur. Dan itu, masya Allah, bunyinya memang hidupnya bermusim, berwaktu, berzaman. Dan ini tidak saling mempengaruhi, tidak saling merebut Pak. Kenapa? Bersinergi satu sama lain. Untuk apa?
demi keberlangsungan ekosistem kehidupan manusia. Kenapa? Karena semua makhluk li khidmatin nas, semua yang diciptakan selain manusia adalah untuk melayani manusia. Masya Allah. Gitu ya. Sambung menyambung menjadi satulah. Terus terusannya apa? Sambung menyambung menjadi satu. Nah itu jangan pakai itu. Sambung menyambung menjadi satu, itulah ciptaan Allah. Ya gitu kan? Itu sebenarnya ciptaan Allah itu. Ya kan begitu. Masya Allah. Habis musim mangga, muncul musim apa? Rambutan. Rambutan hilang? Nah, terus itu namanya sambung menyambung, ya, itulah makhluk, itulah ciptaan Allah. Untuk apa? Ya, pisang, ya, karena memang di Quran disebutkan wadil limandud, dan buah pisang yang tersusun rapi. Pisang itu termasuk makanan favorit orang surga besok. Itu Allah menyebut hanya pisang saja, padahal pisang di kita ada yang raja cerai, ada macam-macam. Pisang aja punya raja, pisang raja. Apa namanya, King Banana ya, King of Banana itu punya rajanya. Nah itu Masya Allah, tapi tersusun rapi, bukan cuma rapi bentuknya, musimnya, rasanya, ya kan, senior dan juniornya. Kan pisang tuh ada senior junior. Kalau paling atas gede-gede, Pak, ke bawah kecil-kecil, ya, sampai nggak ada yang bisa dimakan. Rapi itu, dan nggak pernah salah. Oh, tiba-tiba ada pisang yang di bawah jadi di atas, akhirnya kan viral gitu kan. Ternyata selidik ada orang iseng itu sengaja dibalik gitu. Ada buah pohon kok, pohon jambu buahnya mangga. Ternyata memang ada iseng untuk konten YouTube ya, ditempel. Nah itu kan, itu namanya nggak ada kerjaan yang sudah Allah susun rapi dibikin susah. Iya, demi konten. Nggak boleh iseng-iseng kayak seperti itu. Ya. Nah ini, nah itu apalagi gitu ya. Nah ini maknanya tunduk dan makhluk semuanya melaksanakan tugasnya sendiri. Maka kita mesti malu ya. Ayam jantan kalau berkokoknya, mulai bersuaranya jam berapa? Pagi ya? Kongkorongok, bahasanya kongkorongok. Nah itu maksudnya adzan awal. Adzan awal sebagai ya mengingatkan yang punya ayamnya itu. Walaupun ayamnya sudah berkali-kali ya bersuara, sampai adzan bersuara lagi, sampai jam 6 suara lagi, yang punya ayamnya belum juga bangun. Iya, karena memang karena dia punya ayamnya bukan untuk itu, ayamnya untuk diaduin segala macam. Ini haram hukum, ya. Ini haram hukum. Ini aneh kan, makanya sampai ada hadis menyebutkan, kata Nabi, ida sami'a sautad daik. Apabila kalian malam-malam mendengar suara ayam jantan berkokok, maka bukan kalau ayam itu, maka bersyukurlah kepada Allah karena ayam melihat malaikat. Ya kan? Tapi disalahkan nih oleh orang-orang yang nggak paham. Kalau ada ayam berkokok waktu awal malam, sebelum malam, ada yang hamil muda. Itu kan ya. Oh, iya itu. Iya. Kan begitu ya modelnya ya. Jadi menyeleweng. Padahal dia sudah ditakdirkan, karena biasanya ayam itu tugasnya di sini bunyinya adalah jam 3, jam 4 gitu kan. Tiba-tiba bunyi setelah maghrib, setelah isya. Tapi sudah diatur supaya nggak salah persepsi dengan fitrahnya. Yang fitrahnya masih pagi, ini kok malam. Hadis Nabi sudah mengatur syariat. Oh itu dia malaikat, dia melihat. Malaikat selesai kan, dalam agama tidak mengada-ngada, tidak mengurangi. Begitulah syariat. Dan tidak ditafsirkan dengan yang lain-lain. Oh yang terdengar suara longlongan anjing, ya kan? Maka berlindunglah kepada Allah karena anjing melihat syaitan. Kan begitu. Nah, keledai ya. Keledai. Kalau enggak kita kan di kota. Oh itu kalau bunyi anjing malam ada maling. Ya, kalau di kampung ya wallah alam gitu. Tapi anjingnya ya anjing yang berburu ya, biasa dipakai untuk berburu. Ala kulli hal, mengimani tauhid rububiyah, maka kita harus lebih pakih lagi daripada makhluk selain manusia. Karena mereka ternyata tunduk dan patuh dan melaksanakan dengan penuh ketundukan tugasnya masing-masing. Jadi kalau kita tidak, waliyadzubillah, padahal kita sudah dijanjikan surga dan sudah diancam dengan
nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau tidak melaksanakan tugas kita sebagai hamba untuk menghamba liya'budun kepada Allah, maka ini termasuk seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Ya, lebih buruk daripada makhluk yang lainnya. Itu bagian D tadi ya. Bagian. Jam 10.45. Bagian E, tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah ayat 21-22, ya ayyuhannasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i fakhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena ada yang menciptakan, ada yang diciptakan, dan seluruh yang diciptakan, diatur, diurus, dipelihara oleh yang menciptakan, maka ketundukan atas pengurusan, pengaturan, pemeliharaan disebut ibadah. Ulang ya. Ketundukan terhadap pengaturan, pengurusan, dan pemeliharaan maka termasuk ibadah. Kita tunduk terhadap apa yang diatur oleh Allah, diurus oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Maka semua itu, 3 poin itu bagian daripada ibadah. Maka rububiyah perlu adanya tauhid uluhiyah. Baik, sudah itu. Coba kita misalkan bangkit dari duduk. Kemudian bangkitnya jangan tangan dulu, jangan kaki dulu. Pengen langsung kepala. Hah? Nah, berarti kan bangkitnya kita dari duduk dengan cara yang telah Allah tentukan, itu berarti ketundukan, berarti ibadah. Maka diatur oleh syariat di dalam tafsir At-Tabari tentang bab surah Fatihah, bahwa Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi alaihissalam bagaimana doa ketika bangkit dari duduk. Itu ketundukan. Ketundukan. Maka perlu adanya uluhiyah. Apa yang diajarkan Jibril kepada Nabi? Kalau bangkit dari duduk, maka bacakan bismillah. Setelah berdiri dengan qaiman, tegak, maka ucapkan alhamdulillah. Itu ada di dalam tafsir At-Tabari. Kenapa? Itu kan ketundukan. Maka kalau gak tunduk, tadi anak, silakan Bapak coba, gak usah tunduk. Pakai apa tadi? Itu silakan. Kalau coba sehari gitu, apa yang dirasa? Itu berarti kan sudah mengingkari, berarti sedang tidak mentauhidkan uluhiyah. Kenapa? Karena tidak tunduk kepada rububiyahnya. Paham ya? Ketika melawan rububiyah berarti kan tidak bertauhid uluhiyah. Karena rububiyah memerlukan uluhiyah. Nah, seperti itu ya. Ayatnya di sini dijelaskan kalau cuma rububiyah, maka orang-orang musyrik, orang kafir juga berrububiyah. Ini surah Al-Mu'minun 84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaqulu lillahi qul afala tadhakkarun. Ya. Ketika dikatakan kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui, maka mereka mengatakan sayaqulu lillah, mereka mengatakan ini kepunyaan Allah. Berarti kan mereka meyakini tauhid apa? Rububiyah. Ya. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil adim sayaqulu lillah. Bahkan ditanya siapa yang memiliki Rabbnya samawat dan Rabbnya arasy Allah, yang memelihara langit dan memelihara arasy, mereka mengatakan Allah. Bahkan Allah katakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Ditanya lagi, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujir wa la yujir alaihi in kuntum ta'lamun. Mereka mengatakan sayaqulu lillah. Mereka mengatakan Allah. Semua ditanyakan tentang kerumitan pengurusan langit, bumi, arasy, ya, bahkan kerajaan-kerajaan di langit dan di bumi, mereka mengatakan Allah, Allah, Allah. Berarti mereka hanya berrububiyah tapi tidak beruluhiyah. Ya.
Nah, kita tidak boleh hanya berububiyah, kita wajib beruluhiyah. Kenapa? Dalilnya halaman berikutnya Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Anak tidak membahas kenapa tidak begini kalimatnya, wa ma khalaqtul insa wal jinna. Itu bahasan tafsir. Nanti kalau kita ngaji tafsir baru dibahas. Kenapa didahulukan kalimat jin, diakhirkan kalimat insi. Kemudian apakah jin itu biasa ibadah sebagaimana kita manusia? Salatnya adalah sebagaimana salatnya kita? Karena mereka juga mengimani hadis sallu ra'aitumuni kama usolli, yaitu lain bahasan kita. Ya. Yang jelas yang kita bahas di sini untuk masuk kepada pintu uluhiyah adalah kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. 3 ayat berikutnya Az-Zukhruf ayat 87, Az-Zukhruf ayat 9, dan juga Yunus ayat 31 sama dengan surah Al-Mu'minun 84, 89. Jadi nggak perlu kita bahas kembali. Pasal 2, Tauhid Uluhiyah. Walaupun nggak selesai, mukadimahnya kita bahas sedikit. Makna Tauhid Uluhiyah, dan ia adalah inti dakwah para Rasul. Beda ya, kalau kalimatnya Rasul dengan Rusul. Kalau Rusul itu jama', kalau Rasul mufrad. Ya, kalau Rasul mufrad. Kalau Rusul jama'. Rasul itu tunggal. Di sini Rasul. Memang tulisannya bahasa kita ra. Karena nanti kalau sudah belajar tahsin nggak ketemu tuh ra. Ihdinas sira, nggak ada. Jangan tadi ngaji di sini ada kok Rasul. Ya, tapi nggak boleh juga di situ. Laqad ja'akum rasulun, nggak boleh, salah. Tetap dibaca laqad ja'akum rasulun. Jadi kita baca biasakan Rasul bukan Rasul. Kan ada nama di daerah Padang mana tuh yang nama Rasul tuh? Rasul ya. Ada tuh, ada beberapa daerah yang punya nama Rasul, ada tuh. Tapi kalau dia Rasul berarti dia mewakili beberapa orang. Karena Rasul jama'. Berarti punya kekuatan lebih dari 3 karena jama'. Rasul. Tapi kalau namanya Pak Rasul berarti biasa aja. Nah, uluhiyah adalah ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyariatkan seperti doa, zikir, berkurban, nazar, puasa, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada tauhid uluhiyah. Nah, kemudian dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus di setiap umat itu rasul. Setiap umat rasul. Untuk apa? An i'budullah, untuk mentauhidkan Allah. Dalam apa? Uluhiyah. Ya, untuk beribadah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi perbuatan-perbuatan taghut. Ya, perbuatan taghut. Ayat ini ikhwan menunjukkan semua rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla hanya satu din, satu agama. yakni apa? Islam. Hanya satu tugas mereka, mengislamkan orang-orang yang tidak Islam. Ya, kemudian mengesahkan orang-orang yang menyembah ilah-ilah selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah, bahkan pasca misalkan Nabi Nuh alaihissalam. Berapa abad itu ya? 100 abad. Dari Adam ke Nuh itu 100 abad. Nah, 100 abad. Itu semuanya para rasul mentauhidkan Allah.
Ya, mentauhidkan artinya tidak ada kesyirikan di situ. Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena kesyirikan baru terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maaf, 1000 abad. 1000 abad. Ya. Itu karena pada masa itu yang disebut dengan syirik mahabbah. Ya, kecintaan. Jadi mereka ani abudullah, semuanya mentauhidkan uluhiyah kepada Allah. Mereka paham tauhid rububiyah, mereka paham asma wa sifat, mereka juga dengan sempurna, ya, dengan murni mentauhidkan uluhiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pintu syirkul mahabbah ini harus ditutup rapat-rapat. Ya, kesyirikan yang terjadi dengan apa? Kecintaan tadi. Nah, mereka semua dalam berdoa, berzikir, bernadar, berkurban, ya kan? Bertaubat. Kemudian amal-amalan tatawwu semuanya taqarrubnya hanya di jalan Allah, untuk Allah dan atas perintah Allah. Tidak ada yang lain. Dan ini harus diusahakan oleh kita semua agar selamat jalan kita menuju tujuan kita yakni akhirat dengan apa? Dengan cara mentauhidkan uluhiyah dalam berbagai peribadahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini perlu adanya thalabul ilmi. Karena kalau nggak thalabul ilmi, poin-poin tauhid uluhiyah dalam keseharian kita sering ada sesuatu yang kita tidak paham. Ya, disangka ini mentauhidkan Allah, tapi ternyata menyekutukan Allah. Kan banyak begitu ya. Bahkan mereka menyangka bahwa itu mentauhidkan, padahal syirik besar. Banyak. Nah, kalau sudah menjadi darah daging itu ketika kita dakwahi, jelaskan, maka akan timbul konflik. Bahkan tidak menutup kemungkinan, dan itu sudah menjadi konsekuensinya. Yang tauhid ini disangka syirik, yang syirik malah disangka tauhid. Ahli sunnah wal jamaah dibilangnya dia si takfiri, ya justru yang takfiri malah mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Yang tawaf di kubur mengaku ahli sunnah wal jamaah, yang melarang tawaf di kubur malah disangka dia yang syirik. Nah itu ya, seperti itu. Maka dakwah ini, dakwah tauhid ini sampai kapan? Hatta taqumas sa'a, sampai terjadinya kiamat. Dakwahkan tauhid ini dengan manhaj metode siapa? Para salafus saleh. Tidak dengan manhaj dan metode yang lain. Adakah konsekuensi? Jelas, karena Nabi bersabda, asyaddul bala al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amtsal, kemudian berikutnya adalah orang soleh, orang soleh, orang soleh berikutnya. Artinya orang-orang soleh itu ketika mendakwakan tauhid uluhiyah ini, kalau rububiyah nggak ada tentangan, nggak bakalan ada yang menentang dakwah rububiyah. Tapi yang banyak ditentang adalah dua, dakwah uluhiyah dan dakwah asma was sifat. Itu sudah pasti ada penentangan. Menimpa siapa? Al-anbiya, para nabi, dan juga siapa? Para pewaris nabi. Siapa mereka? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama warisan para nabi. Dan siapa juga? Para thalabul ilmi yang bermanhaj sunnah. Itu pasti ada musuh. Pasti ada yang menentangnya. Itu pasti. Ya. Dari mulai aliran apa? Darahnya apa? Apalagi? Dari aliran apa? Darahnya apa? Islam apa? Macam-macam. Ya nggak apa-apa, karena pertanyaannya kan datar saja. Apa berarti kan nggak tahu. Ya tugasnya kalau nggak tahu apa, ngasih tahu orang yang belum tahu dengan metode, lagi-lagi cara memberitahunya dengan metode Rasulullah. Kalau dia baru rebahan, belum bisa bangun dari tidur, usahakan bangunkan dari tidur, jangan disuruh jalan, salah. Ya, kalau dia bisa duduk belum jalan juga jangan disuruh lari. Karena tugas kita dia supaya bisa jalan dulu. Gitu kan? Jadi kalau antum sudah nyuruh orang yang tidur suruh langsung lari, ruhnya kan belum ngumpul katanya. Ruhnya apa namanya katanya? Lelembutan. Emang ada lelembutan apa? Lelembutannya belum ngumpul, bisa langsung jatuh dan lain sebagainya.
Nah itulah namanya metodologi dakwah sebagaimana yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Ini baru pembukaan tauhid uluhiyah ya. Ana cukupkan dulu ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.